Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Selama ini ribuan hari ku dekat denganmu, lewati berbagai hal ku ada di sisimu. Tanpa kau tahu perasaanku padamu, sendiri ku berharap memberi kasih. Maybe not yours and you're not mine, but I'll be there for you when you need me. There's only me, believe me, boy, it's only me, yeah, it's only me. I will always be the one who pull you up when everybody pulls you down. Yeah, it's only me, believe me, boy, it's only me, yeah, it's only me. Oke, baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berendo, masih bersama Wafi dan Ibu Wira. Kita juga masih dengan tema yang sama, generasi cerdas penerus bangsa. Tadi Wafi juga udah ngobrol-ngobrol dan cerita mengenai ketertarikannya di OSIS ya Wafi, karena asik katanya tadi ya. Nah, kira-kira selama Wafi di OSIS nih, apa aja sih yang sudah Wafi kerjakan selama di OSIS? Boleh dong diceritain ke pemirsa di rumah. Yang paling pertama sih Kak, soal regenerasi, kayak yang udah Ustazah Wira bilang kan. Terus juga udah buat agenda-agenda besar ICC yang skala nasional dan skala provinsi. Terus juga YLC yang skala internasional dan skala nasional, internasional dan nasional ya. Dan yang mana YLC ini sendiri merupakan kontribusi kami OSIS SMA Tekro untuk Indonesia gitu Kak, yang mana kami berharap dari agenda YLC ini nantinya kami bisa membantu untuk menyiapkan Indonesia di Indonesia Emas 2045 dan juga untuk menyiapkan program SDGs tahun 2030. Itu sih Kak. Ceritain dong kenapa sih bisa menyusun program-program yang luar biasa sampai terbesit untuk nasional dan internasional tuh, kenapa tuh? Sebenarnya kalau misalnya yang nasional itu Kak, memang sudah dari tahun lalu sudah nasional kan, kalau YLC itu, dan ICC juga kayak gitu. Tapi sedikit pengen buat gebrakan gitu kan Kak, apa ya yang bisa kita buat upgradean dari YLC tahun ini. Ya udah kita upgrade ke internasional. Dan juga kebetulan tuh Kak, waktu aku debat Presiden OSIS, aku tuh pernah ngomong gini kan, waktu ditanyain soal keberlangsungan agenda YLC ini. Aku bilang ya mungkin nanti bisa kita upgrade sampai internasional, dan alhamdulillahnya mungkin ada jadi apa ya, jadi motivasi tersendiri, dan juga akhirnya itu diijabah juga kan sama Allah, dan akhirnya bisa sampai YLC itu jadi agenda internasional. Oke, agendanya apa aja sih di itu OSIS yang kalian gebrakin itu loh, program-programnya? Sebenarnya tuh Kak banyak, tapi kayaknya kalau misalnya ngebahas semuanya nggak bakalan habis kan Kak. Jadi mungkin kalau di YLC itu sendiri yang biasanya kami tuh webinar, nah sekarang kami tuh juga ada buat papernya gitu kan Kak. Terus juga di bagian yang internasional itu sendiri kan Kak, memang kalau di internasional yang webinar internasional itu kami cuman buat webinar, karena kalau misalnya mau sampai proses mentoring kayak yang di YLC tingkat nasional itu nanti kayaknya kami yang berat gitu kan, karena kayaknya perlu mengumpulkan dan juga berkomunikasi dua bahasa itu kan lumayan rumit ya Kak. Dan akhirnya
yang internasional itu jadinya cuman webinar, dan yang nasional itu akhirnya ada proses mentoring yang mana nanti itu ada program cara membuat paper, terus nanti papernya dikumpulkan, dan apa sih yang akan kalian kontribusikan untuk bangsa setelah kalian menyelesaikan program ini gitu sih Kak. Oke, keren. Berarti beneran generasi cerdas penerus bangsa sesuai dengan tema kita ya. Berarti ada gerakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang lebih baik gitu ya Ibu ya. Kalau kita kembali ke Ibu Wira nih, dengan adanya gebrekan atau apa ya? Inovasi. Sesuatu yang baru, inovasi yang baru dari kelompok WAFI, dari pihak sekolah sendiri bagaimana Bu menanggapinya? Waduh, kita surprise banget sih Kak ya, apalagi WLC tahun kemarin itu. Awalnya saya baca kan di proposal yang diajukan anak-anak ini, dari judulnya aja saya kayaknya kalian pede banget gitu kan, mau ngadain ini tuh Sangat percaya diri ya WAFI pede ya? banget kalian kan, apalagi lihat narasumbernya itu kan Kak, ada Menteri Pariwisata, Menteri Pendidikan, Mas Nadiem, kemudian siapa lagi Kak ya, Ustazah lupa ya Kak ya, dibuka oleh Pak Gubernur. Saya pikir wah kalian pede banget nih, yakin kalian nih. Oh percaya Za, kayak gitu kan, apalagi waktu mereka presentasi depan kepala sekolah itu kan, saya nunduk aja sih Kak, saya takutnya ini anak main-main kan depan kepala sekolah lagi gitu kan. Tapi akhirnya pada perjalanan kegiatan itu sendiri, akhirnya memang pemateri itu ya benar-benar Pak Menterinya hadir itu Kak, walaupun online kan waktu itu. Pak Menteri Sandiaga Uno waktu itu yang mengisi salah satu materi di kegiatan WLC itu sendiri. Kemudian Pak Gubernur juga hadir membuka agenda kita pada waktu itu, dan pada hari pembukaannya Kak itu prosesinya bahasa Inggris ya waktu itu. Iya Kak, ya? benar. Ya saya bilang juga sama kepala sekolah, Ustadz ini kegiatannya ini pembukaannya dengan bahasa internasional ini Ustadz, dengan bahasa Inggris. Wah saya belajar dulu gitu. Ya lumayan juga kan Kak, maksudnya itu sesuatu yang belum, mungkin kita itu sebenarnya bisa Kak, cuman mungkin kita belum terbiasa saja dengan model-model event yang seperti itu. Dan salah satu juga kemarin itu salah satu guru kita juga, karena dia sedang ambil beasiswa S3 di Thailand waktu itu, di Taiwan ya Kak ya, Taiwan. Kak Dery ya. Itu juga jadi salah satu pemateri paper kita. Dia kemarin juga yang bawa anak-anak kita dapat medali perak ya kalau saya nggak salah, di opsi waktu nasional tahun berapa saya lupa. Kemudian dosen universitas di Malaysia itu juga jadi salah satu materi kita. Yang pasti sekolah sangat mensupport dan sangat support dan sangat mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh anak. Cuman ya itu namanya kita kadang-kadang tuh khawatirnya banyak ya Kak ya. Ini bisa nggak, apalagi dengan wah sejuta kegiatan anak-anak ini yang kayaknya belum gitu kan Kak, belum. Oh ternyata lihat aja Za, nanti kami pasti bisa. Sampai tuh ada anak-anak yang bikin nazar gitu kan Kak, kalau sampai Pak Menteri bisa ngisi materi salah satu materi kita, nanti dia cukur rambut gitu kan. Waktu itu serunya kayak gitu. Dan saya sangat appreciate karena pesertanya itu bukan hanya dari Bengkulu atau bukan hanya dari Sumatera, ada perwakilan sekolah di Turki juga ikut waktu itu. Kemudian teman-teman dari Papua, dari Sulawesi, dari Kalimantan itu ikut. Saya pikir walaupun itu sesuatu yang apa ya kayak, walaupun mungkin cuma 5 hari gitu kan Kak, itu membuka wawasan bahwa sekarang itu keterbatasan regional antar negara itu sudah nggak jadi masalah Kak. Asal kita punya kemampuan untuk mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi, wah aman itu Kak. Saya pikir itu harus dilakukan oleh sekolah, apalagi SMA ya Kak ya, karena selangkah lagi mereka akan masuk ke dunia perguruan tinggi yang tentu saja mereka harus punya kapasitas, terutama bahasa kali Kak ya, bahasa dan wawasan. Nggak lama lagi 2045 kan Kak ya, nanti ketika kita yang usianya udah 35 ini kan di tahun itu mungkin udah nggak produktif lagi gitu kan. Nah anak-anak inilah yang saya rasa yang akan meneruskan cita-cita bangsa ini. Oke, mungkin PR bagi sekolah adalah mengimbangi keaktifan mereka ini ya Bu ya. Gimana Betul, Kak? tuh? PR-nya itu memang mengimbangi keaktifan. Kadang-kadang saya ini juga ya, karena anak-anak ini apa aja tuh mau dibikin event Kak. Iya, Misalnya benar-benar. Hari Pahlawan mau event, 17 Agustus mau event, Hari Kartini mau event. Kita kan juga punya tantangan di kendala dana sekolah juga kan Kak. Jadi saya memahamkan kepada siswa yang mana urgensi sebuah event itu perlu kita perhatikan. Kadang kan ketika mereka mengajukan sebuah proposal gitu kan Kak, untuk kegiatan, anggaplah hari apa Kak, Hari Kesaktian Pancasila nih Kak, itu biasanya udah ada tuh yang mau ngajuin. Saya katakan bahwa
yang seperti ini bagus. Kita tidak mesti melakukan kegiatan itu dengan harus ada kegiatan offline gitu kan, bisa lewat online dan lainnya. Biasanya itu anak-anak yang kreatif ini Kak, dia menawarkan plan A, plan B, plan C gitu kan. Wah ini anak-anak ini punya tawaran gitu kan. Saya dulu waktu jadi kesiswaan pertama, waktu jadi kurikulum itu nggak pernah Kak ada siswa yang tawar-menawar gitu kan. Ini nih yang ngajarin nih kan gimana tawar-menawar untuk bisa menggolkan sebuah kegiatan dan agenda itu. Tapi itu kan bagus ya Kak ya. Kadang-kadang apa yang kita lihat itu tidak seperti apa yang orang lain lihat. Dan walaupun kayak gitu saya juga tetap menyampaikan ke anak-anak ini, kreatif itu memang perlu, tapi diskusi juga perlu. Karena kan mereka juga ya walaupun ini mungkin ada hal yang belum mereka lihat juga gitu kan Kak. Jadi kolaborasi antara siswa dan guru itu sangat penting, dan itu memang harus Kak. Untuk anak remaja kalau kita nggak diskusi, mainnya boleh nggak boleh, benar buruk dan baik, itu nggak akan bisa. Kita harus berdiskusi dulu dengan mereka, karena Betul. yang begitu yang justru akan masuk kepada mereka. Ya kalau miskomunikasi malah nanti kalau misalkan tidak diiyakan kegiatannya jadi kecil hati. Betul. Padahal mereka tidak tahu ininya apa problem-problem di belakangnya ya Bu ya. Oke, nanti kita mau lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol seru bareng Wafi dan Ibu Wira, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo.